Di Jawa Tengah hiduplah janda tua yang bernama Mbok Sirni. Ia ingin mempunyai anak untuk dapat membantu ia bekerja. Akhirnya pekerjaanku ini sudah selesai. Andaikan saja aku punya anak, mesti aku tidak selelah ini. Suatu hari ia bermimpi didatangi oleh raksasa untuk memberikannya biji mentimun. Paginya ia bergegas untuk pergi ke hutan. Lalu ia menemui seorang raksasa. Lalu raksasa itu memberikan biji mentimun. Ini biji mentimun, rawatlah biji ini di ladangmu. Lalu Mbok Sirni pun mengambil biji mentimun itu dan menanamnya di ladangnya. Setelah 3 minggu, para mentimun itu ada yang besar dan berkilau seperti emas. Wah, besar sekali. Oke, aku akan memetiknya dan membelahnya. Ternyata isi buah mentimun itu adalah seorang bayi yang cantik. Wah, kamu cantik sekali, Nak. Aku akan memberi namamu timun emas karena kamu berasal dari timun yang berwarna emas. Timun emas pun tumbuh menjadi gadis jelita yang cantik. Raksasa pun datang untuk menagih janjinya. Wahai petani kecil, serahkan anak itu untuk kusantap. Aku sangat ingin memakannya. Mbok Sirni pun menyuruh timun emas untuk berlari keluar. Timun emas, cepat pergi dari rumah ini. Timun emas pun berlari ke hutan dan membawa 4 kantong yang ajaib. Raksasa pun semakin dekat. Timun emas pun teringat akan bungkusannya. Ia membuka bungkusan yang pertama yang berisi biji mentimun, lalu melemparkannya kepada raksasa. Raksasa pun sungguh ajaib. Hutan itu menjadi ladang mentimun yang sangat lebat. Raksasa pun memakan biji mentimun itu. Tapi mentimun itu malah menambah tenaga raksasa. Timun emas pun berlari sangat kencang. Akhirnya timun emas membuka bungkusan yang kedua yang berisi jarum. Dia akhirnya membuka dan melemparkannya kepada raksasa. Sungguh ajaib. Sebuah hutan menjadi ladang bambu yang tinggi runcing. Dengan kaki yang berdarah-darah, raksasa pun bisa lolos dan melewati bambu itu. Lalu timun emas melemparkan biji bungkusan yang ketiga yang berisi garam. Sungguh ajaib. Hutan tersebut menjadi lautan yang sangat luas. Raksasa pun bisa berenang. Timun emas pun berlari sangat jauh. Tapi dengan beberapa langkah, raksasa pun dapat mengejarnya. Lalu timun emas membuka bungkusan yang terakhir yang berisi terasi dan ia melemparkannya kepada raksasa. Sungguh ajaib. Hutan menjadi lautan lumpur yang
mendidih. Akhirnya raksasa itu pun mati.